Om Augenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tak Astu Astu Swaha. Om Anubadrah Kerto Woyantu Wiswata. Om Swastiastu. Kepada Ida Sulinggih yang saya muliakan, Bapak Ibu dosen Universitas Hindu Indonesia dan Pasar yang saya banggakan. Demikian pula seluruh umat sedharma yang telah hadir pada siang ini yang saya cintai. Puji syukur kami haturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena beliau telah memberikan wara nugrahanya sehingga hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan ke hadapan hadirin yang berbahagia sebuah paparan singkat yang berjudul Pandita sebagai Orang Suci. Hadirin umat sedharma yang terkasih, Pandita dan Pinandita secara umum dikenal dengan nama orang suci, yaitu seseorang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan upacara baik dalam skala kecil maupun skala besar. Orang suci juga dapat diartikan sebagai orang yang mampu menerima getaran-getaran gaib, memiliki mata batin, dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama. Dan dapat kita lihat bahwasannya orang suci terdiri dari dua kata, yaitu orang dan suci. Orang artinya manusia, dan suci artinya kebersihan lahir dan batin. Jadi, jika ditarik dari dua kata tersebut, maka orang suci adalah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan mampu memancarkan kewibawaan rohani, serta memiliki hati yang welas asih dan mampu mengamalkan ajaran Hindu suci, yaitu Veda. Secara umum, orang suci dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pandita dan Pinandita. Lalu, timbul pertanyaan, apa yang membedakan secara umum seorang Pandita dengan Pinandita? Umat sedharma yang berbahagia, Pandita adalah golongan orang suci yang telah meduwi jati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian diri terhadap tahap lanjut atau mendiksa. Orang yang telah melaksanakan proses mendiksa itu disebut pula orang yang lahir dua kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani atau nabi. Setelah melakukan proses mendiksa, orang suci tersebut diberi gelar Sulinggih atau Pandita. Kata Pandita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Pandit, yang artinya terpelajar, pintar dan bijaksana. Orang suci yang tergolong Dwijati adalah orang yang bijaksana. Dwijati berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Dwi dan Jati.
Dwi artinya dua, jati yang berasal atau berakar kata dari ja yang artinya lahir. Jadi Wijati yaitu lahir dua kali. Orang suci yang termasuk kelompok ini antara lain Pandita, Bedanda, Bujangga, Maharesi, Begawan, Empu, Dukuh, dan sebagainya. Pandita pada zaman Itihasa dan Purana biasanya tidak terlepas dari kehidupan raja. Pandita pada umumnya bertugas sebagai penasehat raja. Bahkan dikatakan bahwa raja tanpa pandita adalah lemah. Pandita tanpa raja akan musnah. Dikatakan juga bahwa salah satu syarat yatnya yang satwika adalah harus menghadirkan sulinggih yang disesuaikan dengan besar kecilnya yatnya. Jika yatnya besar, maka sebaiknya menghadirkan seorang sulinggih yang wijati atau pandita. Tetapi kalau yatnya kecil, cukup dipuput oleh seorang pemangku. Umat sedharma yang terkasih, ada pertanyaan, mengapa yatnya ini dilaksanakan? Yatnya ini dilaksanakan karena para resi sudah berjasa menuntun masyarakat dan melakukan puja Surya Sawana setiap hari. Para resi telah mendoakan keselamatan dunia alam semesta beserta isinya. Bukan itu saja, ajaran suci Weda juga pada mulanya disampaikan oleh para resi. Dalam hal ini adalah orang yang disucikan oleh masyarakat. Ada yang sudah melakukan upacara Dwijati disebut Pandita, dan ada yang melaksanakan upacara Eka Jati disebut Pinandita atau pemangku. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 19 dikatakan bahwa yang disebut dengan pandita adalah orang atau manusia yang tidak memiliki keterikatan terhadap benda keduniawian sebagai berikut. Yasya sarwa samarambah kemasamkal pavarjitah jenana nidak karmanam tamahuh panditam Buddha. Artinya, ia yang segala perbuatannya tidak terikat oleh angan-angan akan hasil, dan ia yang kepercayaannya dinyalakan oleh api pengetahuan, diberi gelar pandita oleh orang-orang yang bijaksana. Hadirin umat sedharma yang terkasih, secara umum pandita memiliki kewajiban untuk memantra, melakukan puja dan menyanyikan lagu-lagu pujian dalam upacara. Oleh karena itu, pendeta atau pandita juga disebut sebagai guru lokal atau guru yang ada di dunia ini, terutama dalam kehidupan keagamaan. Hubungan antara pandita dengan umat dilukiskan sebagai hubungan siwa dengan sisyanya, di mana pendeta-pendeta dipandang sebagai siwa, terutama pada saat beliau muput atau menyelesaikan suatu upacara, ngarga tirta atau membuat tirta,
serta melaksanakan tugas-tugas kependetaannya. Sedangkan umat dipandang sebagai sisinya, yang artinya sebagai murid dari pendeta, pandita atau sulinggih yang bersangkutan. Umat sedharma yang berbahagia. Dengan pemaparan tadi, maka dapat saya simpulkan Dharma Wacana saya ini antara lain sebagai berikut. Bagi sulinggih yang telah berhasil melewati tahapan penguasaan Weda sebagaimana tersebut di atas, maka tugas pokok seorang pandita adalah moloke paresari, yaitu melaksanakan tugas selaku sandaran umat untuk memohon bantuan atau membantu umat dalam hal kehidupan keagamaan secara umum untuk bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, pandita adalah orang atau manusia yang tidak memiliki keterikatan terhadap benda keduniawian, tidak memikirkan tentang hal keduniawian. Nah, demikianlah pemaparan singkat yang bisa saya sampaikan dalam Dharma Wacana ini. Semoga dapat bermanfaat. Sesungguhnya kehidupan yang damai akan membentuk perilaku damai, mengarahkan untuk berbuat damai, dan akan menghasilkan dan memberikan privasi kedamaian bagi lingkungan kita semua. Om Dyau Santir Antariksam Santih Pratiwi Santir Apah Santir Osadaya Santir Pasna Padaya Santir Ispadevah Santir Brahma Santir Sarwam Santih Santir Eva Santir Sa Mas Santir Edi. Semoga damai ada di langit, damai ada di luar angkasa, kedamaian ada di bumi, kedamaian di dalam air, kedamaian ada di dalam tumbuhan, damai ada di pohon, damai ada di dalam dewa, kedamaian ada di dalam Brahman, kedamaian menyebar di mana-mana. Semoga semua dalam keadaan damai, 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 damai. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sekian dan terima kasih.